Searchers, kalian pasti udah familiar banget kan sama Breaking Bad, yaitu salah satu serial yang berhasil mencuri perhatian jutaan penonton di seluruh dunia. Nah, series ini sukses besar dengan rating yang super tinggi di IMDb, yakni 9,5 banding 10. Nah, angka yang emang gak main-main ya, dan membuktikan kalau Breaking Bad itu adalah salah satu serial paling ikonik sepanjang masa. Tapi apa sih yang bikin Breaking Bad itu laku keras dan juga punya tempat spesial di hati para penontonnya? Apalagi di hati kita nih, yang udah pernah nonton. Hai Searchers, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen Ellen Jelas Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini, Min Source tuh lagi nggak mau nge-review film ya, tapi lagi pengen banget ngebahas salah satu series legendaris yang penggemarnya itu udah di mana-mana sampai 5 season. Bahkan sampai sekarang seriesnya tuh paling sering diomong-omongin, nah yaitu series Breaking Bad. Nah, kenapa Min Source mau bahas ini? Itu karena serial ini punya segalanya. Mulai dari alur cerita yang kompleks, karakter yang sangat mendalam, dan juga eksplorasi psikologis yang keren banget. Nah, series Breaking Bad itu bukan cuma sekedar cerita kriminal atau narkoba doang, tapi tentang perjalanan Walter White dari sosok yang awalnya pria biasa dengan masalah kesehatan, dia menjadi salah satu tokoh jahat paling ikonik dalam dunia serial TV. Nah, ini tuh juga ngebuka perspektif tentang moralitas, pilihan hidup, dan gimana keinginan seseorang untuk bertahan hidup hingga mengubahnya menjadi jahat. Makanya Breaking Bad ini emang salah satu series yang worth it banget buat dibahas. Selain laris dan juga dapat rating yang tinggi, series ini juga punya pesan dan plot yang bikin kita sebagai penonton jadi mikir panjang gitu. Bener nggak sih? Coba Min Source sendiri kalau misalnya nonton ini, maksudnya Min Source sendiri nih kalau waktu nonton ya, itu jadi mikir panjang banget. Kalian juga nggak kayak gitu? Nah, faktanya produksi film Breaking Bad ini emang gak main-main. Dibuat oleh Vince Gilligan ya. Serial ini dirilis pertama kali pada tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2013 dengan total 5 musim yang penuh dengan ketegangan, drama, dan juga plot twist yang bikin kita para penonton selalu penasaran. Saking keren dan detailnya, setiap episodenya itu dibuat dengan fokus pada karakter yang kompleks dan juga jalan cerita yang bikin kita mempertanyakan moralitas dan pilihan hidup manusia. Berkat sentuhan Gilligan yang brilian, Breaking Bad ini berhasil mengukuhkan dirinya sebagai salah satu serial TV paling berpengaruh dan berkualitas di era modern. Nah, nggak cuma sukses dari sisi penayangan, Breaking Bad itu juga memenangkan berbagai penghargaan bergengsi. Serial ini udah meraih 16 Primetime Emmy Awards, termasuk Outstanding Drama Series yang membuktikan kualitasnya sebagai salah satu karya terbaik dalam dunia pertelevisian. Bahkan, Bryan Cranston yang juga memerankan karakter ikonik Walter White juga mendapatkan pujian dan berbagai penghargaan berkat perannya yang luar biasa. Gimana enggak? Actingnya dia tuh sebagai Walter White itu bikin kita tuh emosionalnya naik turun, ya enggak sih? Tadinya kita tuh simpati, empati sama dia, tuh sedikit greget banget, rasanya tuh pengen ngajar dia. Ya kan, waktu kita nonton, waktu Min Source nonton kayak gitu sih sebetulnya. Kalian juga ngerasa hal yang sama nggak? Nah, salah satu hal yang unik dari Breaking Bad ini adalah gimana mereka memainkan tema dan juga simbolisme dalam setiap detailnya. Serial ini punya opening yang sangat ikonik, di mana nama-namanya itu, apalagi nama pemerannya ya di awal film, menggunakan simbol kimia dari tabel periodik. Misalnya BR untuk bromin dan juga BA untuk barium. Awalnya mungkin kalian itu akan berpikir ini tuh bakal berkaitan dengan kimia gitu loh. Pokoknya hal-hal yang ilmunya tuh berhubungan sama kimia murni atau eksperimen ilmiah yang biasa misalnya kita tuh belajar di sekolah ya. Jadi kepikiran gak sih kalau misalnya nonton film itu jadi kayak pengetahuan tentang kimianya tuh jadi luas, terus bisa ngerjain soal di sekolah. Tapi ternyata enggak ya. Ini tuh adalah petunjuk tentang dunia narkoba yang menjadi fokus utama dari cerita. Nah, kenapa ya kalau yang kimia-kimianya ini tuh jadi ditonjolin ya? Karena memang itu sangat berhubungan sekali dengan dunia kimia. Masalah pembuatan narkoba ini itulah yang ditunjukkan di series Breaking Bad. Alih-alih ngebahas kimia murni, ya kita malah disuguhin tentang kisah dunia kriminal, bisnis narkoba, dan juga berbagai konflik moral yang menegangkan. Nah, salah satu hal yang bikin Breaking Bad itu beda dari serial lainnya adalah fokusnya pada karakter jahat sebagai tokoh utama. Nah, ceritanya itu berpusat pada Walter White, seorang guru kimia yang berubah menjadi gembong narkoba untuk bertahan hidup. Ini adalah langkah yang berani karena biasanya karakter jahat itu sering digambarin sebagai antagonis atau villain. Tapi di series Breaking Bad, penonton itu malah diajak untuk memahami sisi psikologis Walter dan juga alasan dibalik perbuatannya. Hal ini ngebikin kita tuh jadi mempertanyakan apakah tindakan jahat bisa dibenarkan jika dilakukan demi keluarga atau untuk memenuhi kepuasan pribadi. Nah, ini tuh bikin para penonton tuh terjebak dalam dilema moral yang sulit. Seolah-olah tindakan jahat ini tuh memiliki justifikasi. Walter White adalah salah satu karakter yang paling kompleks dalam Breaking Bad. Dengan transformasi dari sosok yang awalnya baik, culun, polos, menjadi sosok jahat yang mengerikan dan sebagai bos narkoba. Perubahan ini nggak terjadi gitu aja ya. Awalnya kan dia sebagai guru kimia tuh yang berjuang menghidupi keluarganya sambil berjuang melawan diagnosis kanker yang dialami. Nah, awalnya tuh motivasinya cukup sederhana. Dia tuh pengen memastikan keluarganya itu tetap aman secara finansial setelah dia nggak ada. Namun semakin dia tenggelam dan semakin dalam di dunia narkoba, motivasi yang awalnya baik itu jadi bergeser menjadi hasrat untuk mendapatkan kontrol, kepuasan, dan juga pembuktian dirinya. Sisi psikologis Walter White itu menunjukkan bahwa dia itu memiliki rasa frustasi yang mendalam akibat merasa nggak berdaya dan juga kurang dihargai dalam hidupnya. Sebagai guru yang berjuang keras, namun masih hidup dalam keterbatasan, si Walter ini ngerasa bahwa takdirnya adalah hidup sebagai orang biasa yang tidak memiliki pengaruh. Keadaan ini tuh ngedorong dia untuk menggunakan kesempatan yang dimiliki untuk mendapatkan kekuasaan dan juga kebebasan dengan cara yang salah. Dengan membangun kerajaan narkoba, Walter White ini mendapatkan kepuasan pribadi yang dia cari, sehingga dia tuh ngerasa mampu mengendalikan hidupnya.
dan juga membuktikan bahwa dia tuh mampu mengatasi kelemahan serta ketakutannya. Hal ini akhirnya tuh berujung pada perjalanan gelap yang mengungkap betapa ambisi, ketakutan, dan juga keinginan Walter White ini membuat dia menjadi semakin jauh dari sosok yang dulu dia kenal. Nah, ngomong-ngomong karakter di Breaking Bad nih ya, si Skyler White itu dia sebagai istri dari Walter ya. Nah, dia ini adalah salah satu karakter yang emang paling menonjol juga dalam cerita ini. Dan Miss Rose itu menyoroti perannya yang cukup tragis dan menarik perhatian. Enggak tragis juga sih, tapi kayak ironis, jadi kayak kasihan gitu sama dia. Nah, awalnya si Skyler ini kan mendukung suaminya itu ketika si suami ini, si Walter White itu kan mendapatkan diagnosis kanker dan ngebantu pengobatannya. Namun sering berjalannya cerita, si Skyler ini kan dia menemukan sisi gelap dari suaminya, yaitu aktivitasnya dalam dunia narkoba. Nah, si Skyler ini berada dalam posisi yang sulit. Dia nggak bisa cerai, nggak bisa pisah, tapi dia juga nggak bisa mendukung perbuatan suaminya yang semakin jauh dari jalur moral. Iya, bayangin aja deh, misalnya tuh di posisi istri, terus lu tuh punya suami yang memang dia tuh perbuatan tuh jahat banget, pasti kan dilema banget nih antara mau ngedukung atau mau menyetujui perbuatannya, atau misalnya mau minta pisah, itu kan pasti sulit banget ya, apalagi kalau misalnya dia adalah sosok seseorang tuh yang dulu pernah hadir dalam hidup kita. Bahkan di satu titik si Skyler ini sempat berharap agar suaminya itu kembali sakit kanker aja gitu, ya nggak sih? Sebuah kondisi yang emang nunjukin kebingungannya dan rasa putus asa yang dia alami. Lu bayangin aja kalau misalnya udah punya suami kayak gitu, ya jalan satu-satunya adalah ngedoain biar si suaminya mampus aja gitu kan, nggak tahu juga mau diapain ya kan. Perjalanan Skyler ini menunjukkan bagaimana ia berjuang untuk bertahan dalam keluarga yang penuh rahasia dan juga penuh pengkhianatan. Breaking Bad adalah salah satu series yang berani banget menjelajahi sisi gelap manusia dengan menjadikan karakter jahat sebagai tokoh utama. Nah, Walter White yang dulunya itu adalah guru kimia yang biasa berubah jadi pengedar narkoba yang cukup menakutkan demi mengejar kontrol dan kekuasaan pribadi. Ini tuh bikin kita sebagai penonton jadi mempertanyakan moralitas dan sisi manusia yang kompleks. Apa sih yang bikin seseorang itu yang awalnya dia tuh baik nih, tapi dia berakhir jadi jahat? Nah, dengan menampilkan karakter jahat sebagai tokoh utama, kita para penonton jadi dibuat berempati dan bertanya-tanya, apakah tindakan mereka bisa dipahami atau bahkan dibenarkan? Nah, dampaknya, karakter-karakter jahat seperti Walter White kan bikin kita jadi lebih dekat sama sisi gelap manusia dan dilema moral. Ini bisa bikin perbuatan jahat mereka terasa lebih masuk akal atau bahkan seolah-olah dibenarkan. Tapi sebenarnya nggak bisa ngebenerin juga nggak sih? Itu tergantung persepsi kita juga sebagai penonton. Kalau misalnya kita nonton itu sebagai tindakan preventif kita gitu, misalnya kita tuh paham nih dunianya narkoba, dunia kriminal seperti apa, itu tuh jadi bikin kita tuh bersikap preventif. Jadi biar kita tuh tidak terjerumus ke dalam kejahatan. Tapi kalau misalnya itu bikin penonton kayak membenarkan, ya itu salah pola pikirnya dia juga sih ya, kalau kata Vinsars ya. Nah, di sisi lain, kita sebagai penonton kan jadi reflektif nih, apakah kita bisa memahami alasan dibalik pilihan mereka nih, orang-orang jahat tanpa benar-benar mendukung tindakan tersebut. Nah, disinilah letak kekuatan Breaking Bad. Film ini membuat kita para penonton tenggelam dalam konflik moral yang abu-abu, bukan hitam putih seperti kebanyakan cerita-cerita lainnya. Ada sih beberapa argumen yang bilang kalau Breaking Bad itu bisa mempengaruhi penontonnya untuk berpikir nakal atau bahkan terinspirasi berbuat jahat. Soalnya series ini tuh menampilkan perubahan karakter yang dulunya biasa aja, terus jadi super jahat demi alasan tertentu. Dan penonton jadi melihat sisi kemanusiaan yang kompleks di balik tindakan itu. Ada yang bisa menganggap ini tuh sebagai normalisasi perbuatan kriminal. Apalagi ketika tokoh utama seperti Walter White ini terlihat cerdas, manipulatif, dan juga sukses dengan tindakannya. Tapi sebenarnya kebanyakan penonton, apalagi Miss Rose ya, kita deh yang paling pinter nih ya, kan pasti bakal sadar kalau itu bukan tentang mengagungkan kejahatan, melainkan eksplorasi psikologis dan moral yang bikin kita tuh mikir tentang pilihan, konsekuensi, dan sisi gelap manusia itu sendiri. Ya kan? Seperti yang udah Miss Rose singgung, kalau itu semua tentang preventif. Kalau misalnya di Indonesia sendiri nih, sebenarnya belum berani bikin series atau film yang mirip-mirip kayak Breaking Bad yang fokusnya tuh ke sisi gelap kejahatan dari sudut pandang tokoh utama. Padahal ya ada sih beberapa film yang mencoba mengungkap tema yang serupa, misalnya kayak Gara-gara Warisan tahun 2019, Margi Nasib Pembunuh dalam 4 Babak tahun 2017, dan juga Killing Kota 2020. Dan ada sih beberapa film-film lainnya tuh yang mengungkap sisi psikologis atau sisi karakter jahat dari sudut pandang POV pemeran utama. Tapi sayangnya ya, tema itu emang masih cukup tabu karena masyarakat Indonesia cenderung masih mikirnya tuh hitam putih. Jadi sesuatu yang baik itu harus diberi reward, sedangkan yang jahat itu harus dihukum. Mikirnya tuh masih tentang reward dan punishment itu sebagai dua hal tuh yang berbeda jauh. Pada kenyataannya itu manusia tuh punya sisi hitam dan putih dalam diri masing-masing. Bedanya itu cuma gimana cara kita mampu mengontrolnya supaya pada akhirnya sisi hitam maupun putih dalam diri kita itu tidak berujung pada keburukan di sekitar kita gitu. Sebenarnya gini loh, kalau misalnya ada orang tuh berbuat jahat atau punya sifat buruk, kadang-kadang tuh suatu keburukan itu tuh nggak harus selalu berdampak menjadi kejahatan ya. Bisa aja manusia dengan sifat buruk ketika dia bisa mengontrol dengan baik, nah itu bisa menjadikan dia tetap jadi orang baik karena dia mampu mengontrol. Nah, ini nih yang tips storytelling seperti film Breaking Bad itu cukup menantang dan berani dalam mengeksplor sisi kompleks manusia. Dan yang pasti, yang paling keren dari semua ini adalah gimana Breaking Bad itu membangun semesta yang begitu luas dan juga berkesinambungan. Nah, saking terkenalnya, cerita dari Breaking Bad ini melahirkan film El Camino dan juga Better Call Saul sebagai bagian dari universe yang sama. Nah, ini tuh ngebuktiin ya bahwa penggemar dan para pembuatnya itu menciptakan koneksi yang dalam antar karakter dan juga plot yang bisa saling terhubung. Nah, dengan kata lain, Breaking Bad itu menciptakan semestanya sendiri yang semakin memperkaya pengalaman menonton dan juga membuat kita makin terpaku pada konflik-konflik yang disajikan. Jadi buat kalian yang belum nonton film Breaking Bad, sebenarnya rugi banget sih. Atau yang mungkin udah nonton, ya serial ini tuh punya semua elemen yang bikin kita tuh jadi mikir ya. Ada ketegangan, drama, moralitas, dan juga plot twist yang sulit ditebak. Ini adalah serial yang bisa bikin kita tuh mempertanyakan konsep benar salah itu kayak gimana. Ada pengorbanan dan juga ada ambisi di dalamnya. Dengan karakter-karakter kompleks kayak Walter White, terus Skyler, dan juga Jesse Pinkman, dan yang lain-lainnya, Breaking Bad itu menghadirkan cerita yang gak hanya menarik dari sisi action dan juga hiburan, tapi juga sisi psikologis dan filosofi yang bisa kita renungkan.
Nah, Sources, itulah dia bahasan kita kali ini tentang series legendaris yang layak banget buat ditonton. Kalau kalian belum sempat menonton Breaking Bad, segera siapkan popcorn dan siap-siap maraton. Ini adalah salah satu perjalanan nonton yang akan tetap melekat di pikiran kalian setelah lama menonton ya. Jadi siap-siap aja nih buat terjebak dalam ketegangan, konflik moral, dan juga berbagai kejutan yang menanti. Selamat menonton buat kalian yang belum nonton dan mau nonton. Jangan lupa subscribe channel Quick Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan mendapatkan update berita dan juga konten press setiap harinya. See you!